Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama ya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya rabbal alamin. Oke, Bapak absen dulu ya. Fatimah Husna, Muhammad Zulfikar, Ferry Rahman, Farid, Saiful masuk nggak Saiful? Oke. Yang hadir siapa berarti hari ini? Tidak ada Pak. Ini ya. Oke, anak-anakku sekalian, kemarin Bapak sudah menyampaikan materi terkait apa? Haji. Karena ini masih musim haji dan haji itu bersangkutan dengan yang namanya kurban. Tapi Bapak sekalian sisipkan materinya bersamaan dengan akikah. Ada yang tahu perbedaannya kurban dan akikah? Mbak Usna tahu? Nggak tahu? Mas Farin? Lupa Pak. Aduh, lupa. Oke ya, langsung saja. Ini yang pertama. Kita akan membahas definisi. Apa sih itu definisi kurban? Apa sih itu definisi akikah? Dan yang kedua, apa dalilnya anak-anak ya? Pastikan kita harus tahu kurban itu dalilnya apa Pak? Kok kita disuruh kurban? Lalu akikah itu hukumnya apa Pak? Dalilnya mana? Ya. Yang ketiga, ketentuan kurban dan ketentuan akikah. Yang terakhir ada hikmah. Yang pertama, kurban itu berasal dari kata qoriba yaqrabu qurbanan, yang artinya dekat. Artinya dekat ya kan, sahabat qorib berarti sahabatnya dekat. Artinya apa Mas Zulfikar? Dekat apa dalam artian ini? Dekat kepada Allah. Berarti kita mendekatkan diri kepada Allah. Ini Bapak lihat ya. Kalau dapat diartikan, kurban itu menyembelih hewan ternak pada hari raya Idul Adha dan hari tasyrik. Hari tasyrik itu berapa Mas Zulfikar? Tanggal 1, tanggal 19, tanggal 12, 13 Dzul. Lalu akikah itu pengertiannya apa anak-anak? Akikah itu bisa dikatakan ya potong rambut. Bisa dikatakan akikah itu menyembelih hewan ternak yang dimana sudah ditentukan hukum syarak dan sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang telah diberikan. Barusnya kok amat begadang ya dari malam ya? Oke, ini tadinya aku makan diam. Fokus. Ini dalilnya. Coba Mas Farihin dibaca dalilnya surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Bahasa Arabnya ya, bukan terjemahannya. Coba. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna al-kautsar. Fasholli rabbika wanhar. Inna ja'alnahu lil-muttaqin. Mas Hari, monggo ini dibaca artinya. Artinya sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Maka dirikanlah sholat karena membersihkan perbuatan. Sesungguhnya orang-orang yang menyembah ialah yang berdosa. Ya, anak-anak, dari dalil ini kita bisa simpulkan bahwasanya kita itu setelah sholat itu digabungkan dengan yang namanya kurban. Setelah kita diberikan rezeki, setelah diberikan nikmat, setidaknya jika kita mampu,
kita harus berkurban paling minimal domba ataupun kambing. Lalu akikoh, dalilnya apa sih Pak? Akikoh ini ada hadis yang diriwayatkan dari At-Tirmidzi. Mas Zulfikar bisa dibaca artinya? Dari sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda. Oh, ada beda. Mas Saiful dibaca Mas Saiful. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, anak yang baru lahir masih tergendeng sampai disembelih, dan baginya akikah 4 hari yang ketujuh dari hari lahirnya, dan dari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Jadi anak-anak akikoh itu misal ini nanti ya anak-anak mungkin bapak punya anak nanti ya bapak punya anak lalu hari 1 sampai 7 atau 14 atau 8 ganjil itu dengan ungkapan rasa syukur bapak itu menyembelih untuk atas nama anak bapak ya. Oke, kita selanjutnya akan belajar mengenai ketentuan di sini mencakup 2 yaitu cukup umurnya dan sehat hewannya. Cukup umurnya bisa dilihat yang pertama di sini yang warna kuning adalah unta, yang warnanya hijau Domba. yang warnanya biru Sapi. yang warnanya merah Kambing. ini anak-anak diam ya anak-anak perhatikan sebentar lalu Mas Iya, Zulfikar Pak. jangan guyon terus. Iya, Pak. Yang pertama unta itu paling banyak umurnya untuk jika dikorbankan. Kalau anak-anak lihat di negara Arab sana kurban unta itu tidak hanya sembarangan, ternyata unta yang segitu itu paling tidak jika dikorbankan umurnya masuk 6 tahun. Yang kedua yaitu apa? Domba. Umurnya berapa? 1 tahun. tahun. Yang ketiga ada Sapi. umurnya berapa coba? 2. 2 masuki 3. Artinya kalau sapi ini kemaluan juga hewan-hewan lainnya. Yang terakhir ada kambing. Kambing itu umurnya 2 2 tahun memasuki 3 tahun. Oke. Ada yang tahu nggak perbedaannya kambing dengan domba? Hah? Tidak pernah? Tidak pernah lihat? Mas Zulfikar nggak pernah lihat? Domba banyak. Domba itu kalau kita pedes gebel itu loh. Lalu yang kedua itu sehat atau tidak dalam kondisi cacat. Yang pertama ada apa Mas Zulfikar? Matanya tidak buta. Matanya tidak buta, berarti bisa Iya. ya. Yang kedua sehat badannya, makannya ya mau dan sebagainya. Yang ketiga kakinya tidak pincang. Yang keempat apa? Badannya tidak kurus, artinya tidak kurus kering itu bukan memang postur tubuhnya segitu. Kan ada sekarang sapi yang sampai 1 ton, lalu ada memang sapi yang hanya beratnya itu sekitar 500 sampai 800 kilo. Yang ketiga, anak-anakku sekalian, ketentuan akikah. Yang pertama itu umur dan kondisi binatang sama dengan ketentuan baik umur lalu kondisinya itu sama dengan kurban. Tapi yang membedakan apa? Kalau akikoh itu yang disembelih hanyalah kambing. Yang kedua, pemanfaatannya daging juga sama dengan kurban. Yang ketiga, ini juga yang berbeda. Apa Mbak Ustaz? Bisa dibaca? Dimasak agar tetangga atau fakir miskin yang menikmati itu senang akan masakan itu. Yang keempat, disunahkan untuk anak laki-laki itu menyembelih berapa kambing? 2. Perempuan? 1. Ya, ini
waktu penyembelihan disunahkan pada hari ke-7, 14 atau 21. Ada yang mau tanya sampai sini? Belum, Kak. Belum? Jam semua berarti ya? Ya. Yang terakhir ini ada hikmah berkurban. Mas Saiful tolong dibaca hikmah berkurban. Karena berkurban yang pertama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Oke, benar. Jadi seperti tadi Bapak yang sampaikan di awal bahwa salah satu hikmah itu agar kita bersyukur. Yang kedua Mas Saiful. Kedua, menghidupkan syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang patuh dan tegar terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua yaitu kita meneladani apa? Meneladani kisahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Siapa yang mau anak-anak punya anak yang sudah dinanti-nanti selama kurang lebih 80 tahun baru lahir, lalu kok dapat perintah, dapat mimpi, dapat wahyu untuk menyembelih. Apakah mau? Siapa yang mau juga? Gak ada yang mau kan? Nah, yang ketiga, Nasibul dibaca lagi. Ketiga, mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati, mau membelanjakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keempat sekalian. Keempat, menjalin hubungan kasih sayang antar sesama manusia, terutama antara yang kaya dan yang miskin. Lanjut. Yang kelima, sebagai mediator untuk persahabatan dan wujud kesetiakawanan sosial. Yang keenam, ikut meningkatkan di masyarakat. Ya, anak-anak tolong diperhatikan tadi yang sudah dibacakan Mas Iful, terutama untuk mengikis atau menghilangkan sifat tamak dan rakus kita. Ya, masa kita udah menghasilkan beberapa uang, udah setiap bulannya itu dibayar berjuta-juta oleh yang jadi guru atau PNS dan lain sebagainya, kok hanya mengeluarkan paling tidak seminimal mungkin yang harga kambing ini sekarang 2,5 juta, masa enggak mau? Itu namanya apa? Pelit. Jangan ditiru ya anak. Iya, Kak. Terutamanya menjalin hubungan baik antar masyarakat. Jadi kita itu harus berbuat baik. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan gizi masa artinya apa? Kita juga turut serta bahwa protein yang ada di dalam daging kambing atau sapi itu nilainya manfaat bagi mereka yang mungkin merasakannya 1 tahun sekali atau gimana ya. Oke Mas Judika, paham ya? Yang terakhir itu ada hikmahnya Aqiqah. Mas Arin, coba dibaca yang pertama. Hikmah Aqiqah yang pertama dibaca. Merupakan bentuk takaruf dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas kelahiran anak. Ya, nanti juga Bapak bisa sampaikan kalau itu ini sama-sama nikmat yang diberikan Allah. Tapi apa kalau Aqiqah ini nikmat berupa anak. Jadi kalau kita nanti di GTPA kalau mendapatkan anak itu salah satunya titipan dari Allah yang harus dijaga. Yang kedua, Mas Farihin. Menambah kecintaan anak pada orang tua. Yang ketiga, mewujudkan hubungan yang baik sama tetangga maupun saudara dengan itu merasakan kegembiraan atas kelahiran seorang anak. yang keempat, Nikah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tua kelak pada hari perhitungan. yang kelima, Akikah memperkuat ukhuwah atau persaudaraan di antara masyarakat, terutama antara yang kaya dan yang miskin. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Harusnya ada yang ditanyakan ini. Kan muridnya Bapak itu aktif-aktif semua. Cepat ayo, ada yang mau tanya enggak? Ada? Bapak hitung 3, 2, 1. Ini kalau tidak ada yang tanya berarti nanti Bapak kasih soal ya? Oh iya, Bapak akan jelaskan sedikit
mengenai caranya menyembelih. Bapak nggak bawa kambing ke sini, nggak bawa medianya untuk praktek. Misal ini ya. Saya aja Pak. Jangan. Kasihan. Ini misal leher binatang yang dikurbankan. Ini Bapak contoh ambil sapi atau kambing atau domba. Kalau unta, anak-anak biasanya diarahkan menyembelihnya bukan dijagal itu bukan, tapi berdiri untanya diseret gitu ya. Kalau sapi ataupun kambing yang putus itu harus ada dua. Kalau itu menyembelih itu yang putus itu harus ada dua. Yang pertama urat saluran nadi pernafasan, dan yang kedua saluran makan. Jadi ini ya disunahkan untuk menghadap ke kiblat. Anak-anak diamkan ini. Lalu sebelumnya juga alat untuk menyembelihnya ini biasa kayak dulu zamannya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika mendapatkan wahyu untuk menyembelih, itu alat yang digunakan pisaunya itu diasah setiap hari sampai kalau untuk menebang ditempelkan ke pohon itu pohonnya bisa ambruk ya. Jadi penyembelihnya kalau bisa itu hanya satu kali. Karena kan sudah ditajamkan, ya Mas kan? Jadi gini dari bawah kalau bisa seret gini. Kalau enggak cukup gini. Tapi jangan sampai ini gini lalu putus. Tapi kalau dari sini lalu dilanjutkan masih boleh. Tapi jangan digorok gini ya. Itu namanya kasihan hewannya. Oke anak-anakku? Oke. Nah, ini Bapak punya video nih. Anak-anak, siapa ini videonya? Enggak ada, Pak. Enggak ada. Belum. Belum. Yang lain. Ya. Belum keluar? Belum. Gimana Pak? Nanti tak kirim ya, anak-anak. Jadi yang tadi, jadi videonya ini itu isinya penjelasan yang seperti tadi Bapak jelaskan. Anak-anak disimak anak-anakku, disimak ya. Jadi tadi cara menyembelihnya itu nanti Bapak kirimkan ke WA group ya, kan ada WA group ya, nanti Bapak kirimkan. Terus ada satu lagi video yang dimana alat giling itu dimasukkan kambing, lalu sapi, kuda yang besar-besar itu masuk, lalu dagingnya diproduksi. Kalau begitu haram atau halal dagingnya apa enggak? Hah? Bagusnya kalau apa haram itu dagingnya? Hah? Haram, kenapa? Enggak menyebutkan Allah. Nah, yang pertama enggak menyebut nama Allah pastinya. Masa mau kita hewan langsung dijeburkan ke alat penggiling mau nyebut nama Allah, kapan nyebutnya? Terus yang kedua, apalagi alasannya? Pastinya ya enggak halal. Caranya. Soalnya kenapa? Tanpa menyembelih. Jadi digerus sekalian gitu ya. Kalau anak-anak nanti mau tahu itu biasanya kalau di barat-barat sana itu alat seperti itu digunakan untuk membuat daging burger ya. Tidak semuanya burger itu dagingnya itu dibuat dari olahan yang seperti itu, tapi kebanyakan ya. Oke anak-anak, jadi anak-anak harus hati-hati memilih dan memilah ya. Oke, anak-anak sampai situ ada yang mau ditanyakan? Masa Bapak udah menjelaskan, ada yang mau bertanya ini? Beneran? Sudah paham Pak. Gak ada? Oke, kalau nggak ada yang menyimpulkan kegiatan pada pembelajaran hari ini?
Mbak Usna mau? Enggak mau. Mas Zulfikar mau? Enggak mau. Udah, ya udah. Kalau gitu nanti ini buku cetaknya dibuka pada buku cetak kan? Dibuka halaman 192. Itu kan ada soal 5 ya. Dikerjakan, dikumpulkan minggu depan. Nanti salah satu soal ini ada yang keluar di ulangan harian. Oke, karena tidak ada yang ditanyakan, mungkin itu saja materi pembelajaran pada hari ini. Marilah kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh keluar.